Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotek Infra bersama saya Muklis. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang Visual Studio Code, tapi di sini kita akan coba membuat sebuah aplikasi sederhana ya, aplikasi sederhana. Ini kayaknya bidang mobile teknologi nih, jadi pemrograman Android ya. Kita akan buat sebuah file latihan atau tugas untuk mobile teknologi. Di sini contoh saja. Kita akan bahas tentang tab bar ya. Kita akan membahas tentang tab bar, penggunaan tab bar menggunakan Flutter ya, dengan bahasa pemrograman Dart. Ini contoh saja. Jadi nanti kita ada 5 buah file utama. Nanti dia akan menampilkan menu tab barnya. Ada komputer, ada headset, ada radio, dan ada smartphone. Kemudian nanti ada 4 sub menu, bisa dikatakan sub menu, tapi di sini kita menggunakan menu tab bar. Ada komputer, nanti akan menampilkan seperti ini. Untuk yang headset, dia akan menampilkan gambar seperti ini, dan radio seperti ini, dan yang terakhir adalah smartphone. Jadi intinya kita membutuhkan 5 buah file dan kita akan coba desain bersama-sama ya. Oke. Kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code kita. Pastikan komponen yang dibutuhkan untuk Flutter Androidnya sudah teman-teman siapkan. Kita akan buat file baru, View Command Palette, New Flutter, kemudian Application. Kita tentukan projectnya. Di sini saya buat saja misalnya tugas ya, contoh saja. Atau kita buat sebuah folder, atau kita pilih folder ini saja, tidak apa-apa. Ini saya di Flutter Project ya. Saya select a folder. Nah, di sini baru kita buat latihan tab bar ya. Oke, latihan tab bar. Ya, kita tunggu. Teman-teman pastikan bahwa kita pakai ini ya, pakai apa namanya, internet ya, akses internetnya ada nih, karena ini dibutuhkan untuk pemrograman Flutternya ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai, daripada nanti kita ada kesalahan, di sini kita masih menggunakan versi lama. Jadi teman-teman set terlebih dahulu di pubspec emailnya, YAML-nya, turun ke bawah, cari yang SDK-nya ya. Oke, ini di environment SDK-nya di sini masih 2.15.0 dan sekian. Ini kita ganti aja nih, jangan 15. Nanti ada variabel yang tidak dikenali, khususnya controllernya ya. Kita ganti jadi 10 aja. Teman-teman silakan simpan. Ini boleh ditutup ya. Selanjutnya kita akan menggunakan settingan di main.dat terlebih dahulu ya. Di sini kita coba, di sini kita gunakan ini, kita pakai ini aja. Run up-nya kita pakai material up aja ya. New material up. Oke, ini aja kita pakai. Kemudian ini kita kita buat title aja di sini, tidak apa-apa. Tab bar ya. Karena materi kita adalah tab bar. Kemudian kita buat home-nya di sini. New home ya. New home. Oke, tidak apa-apa, dia lagi error. Oke, pas saya point main run up, new material F, title, home, dan seterusnya. Oke, ini kita hapus saja dulu. Nanti kita akan gunakan stateful widget ya. Kita hapus sampai ke bawah. Oke ya. Sip. Ya, kita coba cek lagi kenapa ada error kayaknya nih ya. Point main run up new material app ya. Oke. Title ya. Oke, new home ya. Home .2 new home. Oke, enggak apa-apa.
Kita lanjut, kita masuk ke STF ya. Jadi kita pakai stateful widget, enter aja. Nah, ini ada berkedip dia. Berkedip, biarkan saja. Nah, teman-teman langsung tulis saja di sini. Ini kan ada beberapa kursor, 1, 2, 3, 4. Jangan diklik kemana-mana dulu, langsung saja tulis home. Oke, tulis home begitu. Baru kemudian save ya. Oke, ini ada yang tidak kita butuhkan ini, karena makanya dia dianggap error. Ini dihapus saja, enggak apa-apa. Ini dihapus. Oke ya, dihapus. Ya, silakan di save. Ini sudah aman ya. Posisinya sekarang sudah aman. Selanjutnya kita akan perbaiki pada bagian app bar-nya di sini. Turun ke bawah kita. Nah, di sini dia pakai masih menggunakan apa namanya? Container ya. Kita pakai scaffold aja di sini. Teman-teman ganti, tulis scaffold begini, enter aja, enggak apa-apa. Kemudian kita buat ambil app bar-nya ya, app bar, enter, kemudian new app bar ya, enter lagi. Kita kasih background dulu, background color-nya kita kasih colors-nya amber ya, amber accent. Kemudian kita kasih judul, nanti dia ada judul di atasnya. Kita buat new text saja, new text, enter. Kita kasih judulnya daftar elektronik ya, daftar elektronik. Oke. Kemudian kita buat sebuah button ya, buat sebuah button. Kita new tab bar ya. Nah, di sini baru kita pakai new tab bar. New tab bar. Oke, ini kita hapus dulu, enggak apa-apa. Ke bawah kita buat sebuah controller. Controller, kemudian controller ya. Maaf. Controller ya. Oke. Oke, kita sudah ada di controllernya. Kemudian kita buat sebuah tabs ya, seperti tabs. Tab di sini kita gunakan tabs widget ini. Mesinnya otomatis ini ya. Oke, tabs widget. Kita buat beberapa icon nanti. Tapi nanti ya kita buat beberapa ikonnya. Di sini kita save aja dulu. Kemudian kita akan buat deklarasikan ya controllernya di bagian atas ya. Di bagian sini, di bagian home ya. Ya, sini ya. Jadi kita tab controllernya. Tab controller, kemudian controller ya. Koma. Gitu ya. Itu hilang, dia sudah hilang. Ini ya. Kemudian kita buat sebuah apa init state-nya ya. State-nya sampai sini dulu, enggak apa-apa. Kita simpan dulu. Kemudian kita kembali ke bagian bawah. Oke, di sini kita buat tombol tab bar-nya. Oke, kita buat yang pertama. Tab yang pertama itu icon ya. Kita ambil sebuah icon di sini. Icon, kemudian
icon titik, kita buat apa, komputer ya, komputer. Ini enter, atau kita copy aja biar enak, biar cepat. Copy aja, paste, sip. Oke, langsung turun dia. Artinya ada 4 kita. Ini kita ganti yang kedua, bukan komputer. Yang kedua kita headset ya, headset. Yang ketiga kita buat ikonnya radio. Ini kita buat smartphone ya, smartphone. Nah, ini kita coba dulu, bisa kita coba kita tes, lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini saya pakai nih ya, saya pakai apa ya? Saya pakai Chrome ya. Kita pakai Chrome device, enggak apa-apa. Langsung saya tekan F5. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Agak lama untuk pertama kali ini ya. Oke, kita perkecil ya, biar nanti hasilnya kelihatan. Kita taruh di sini aja. Oke, kontrol tabbarnya belum ini ya, belum aktif ya. Kita perbaiki dulu. Ya, dia tidak kenal ya. Oke, di sini kita buat sebuah point min ya, sebuah point min baru init state-nya ya. Sini kita enter, kita buat init state. Oke. Void init state. Jadi sini kita ganti ya, controller sama dengan new ya, new tab, saya lupa tadi, new tab controller ya, new tab controller. Kemudian lengthnya kita kasih 4 karena kita butuh 4 controllernya ya. Kemudian syncnya kita apa ini ya, disk aja, kita buat disk. Masih error deh, masih error. Oke, kita tambahkan di bagian sini di home ini ya, kita tambahkan with spasi single ticker provider ya, single ya, itu provider. Oke, seperti itu. Kita coba ini, kita kasih titik koma ya. Oke, sip ya, jalan. Coba kita refresh, apakah sudah bisa tampil lah ini hasilnya ya. Jadi sudah ada nih, tapi sebenarnya masih kosong semua, belum ada isinya. Oke, ini kita sudah punya 4 buah tab. Ada komputer, ada headset, ada radio, dan ada smartphone. Ini kita bisa kasih teks ya di dalamnya ya. Jadi ini kan tidak ada teksnya. Nanti kita kasih di sini komputer, ini headset, ini apa namanya ya, radio, dan yang terakhir adalah smartphone. Kita coba turun ke bawah, kita kembali ke sini. Di sini kita tambahkan teks ya, teks kita buat komputer gitu ya, komputer. Kita copy aja, enggak apa-apa nih, taruh di sini, paste, kita ganti radio ya, headset ya, headset. Di sini kita tambahkan juga radio. Ini maaf, ini smartphone ya, smartphone. Oke, kita sip, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ini ada ya, ada komputer, ada headset,
ada radio dan ada smartphone. Nah, selanjutnya kita akan buat view. Jadi view dari komputer tampilannya seperti apa, untuk headset seperti apa, radio seperti apa, dan smartphone seperti apa ya. Nah, untuk itu kita membutuhkan 4 buah file ya. Jadi di sini di lib kita tinggal klik kanan saja, new file. Di sini kita buat hal yang pertama itu adalah hal komputer titik dat gitu namanya ya. Enter. Kemudian yang kedua kita buat hal headset ya. Headset titik dat. Dengan namanya sesuaikan saja. Kemudian hal radio titik dat. Dan yang terakhir kita buat hal smartphone titik dat. Oke, kita sudah buahnya 4 buah file ya, 4 buah file. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu di sini di dat tadi kita buat controller untuk membaca, buat semacam diffuse untuk membaca controllernya ya. Jadi di sini kita tambahkan 1 buah diffuse ya. Oke, diffuse ini ya. Ya, di sini kita tak jadikan controller dispose ya. Oke, controller ya. Titik dispose ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, sip. Tidak ada pengaruhnya dia. Seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan isi dulu yang bagian headset ya, atau komputer aja kita buat. Nah, di sini kita akan membuat tampilan tentang komputernya aja ya. Kita mulai dari import, kemudian package ya, package platter ya, package platter, kemudian material ya, jangan lupa ya, material dat. Kita buat STL ya, stateless widget aja. Kita langsung tulis apa di sini, komputer ya. Oke, komputer. Ini hapus saja, kita tidak perlu ini. Juga dihapus, kita rapat ini biar rapi aja ya. Sip. Oke. Selanjutnya di bagian kontainer ini kita ya, buat sebuah apa namanya ini ya, new container ya. New container. Sebuah chill ya. Chill, kemudian new center ya. New apa ya, center. Biar posisinya ke tengah itu fungsinya ya. Kemudian kita buat kolom ya. Chill lagi. New kolom ya. Kemudian children ya. Children di sini kita mestinya widget ya ini. Widget. Oke. Kita kasih padding aja dulu ya. Biar padding itu untuk ini ya, untuk jadi biar dia ada jarak ya. Ada jarak. PD-nya kita ambil new add gajah all. Oke, kita kasih jaraknya 20 ya. Kemudian kita buat sebuah teks ya. New text. Nama teksnya apa? Kita kasih komputer. Komputer. Kita atur hurufnya. Style. New text stylenya. New text stylenya itu font size-nya ya. Font size-nya kita buat 30 aja. 30 ya.
Kemudian kita pisahkan lagi, kita kasih new padding lagi ya. New padding. Kita pilih new add ke ya. Oh, ini maksudnya ini apa? Icon. Jadi pemisah antara dia dengan ikonnya ya. Ini kasih juga. Bisa copy sih sebenarnya. Baru kita tambahkan sebuah icon. Icons titik komputer ya, koma, kita kasih size nya biar agak besar nih 90 ya. Oke, 90 sip. Itu kira-kira begitu ya. Jadi ini untuk yang ini. Nah, kalau sudah dia posisi seperti ini, saya ulang dari atas itu tampilannya, teman-teman bisa nanti sesuaikan saja. Oke, sampai ke bawah ya. Ini tinggal di copy aja nih. Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita masuk ke ini, stop aja nggak apa-apa ya, biar karena ini agak nganggu ya. Headset dipaste di sini. Nah, ini kita ganti. Kita ganti atasnya jadi headset ya. Ini headset, kemudian mana lagi? Ini juga headset. Ikonnya juga sama, kita ganti dengan headset ya. Oke, headset simpan. Kita masuk juga ke radio, kita paste lagi di radio. Kita ganti radio. Ini juga kita ganti dengan radio. Ini juga kita ganti dengan radio ya. Radio. Oke, radio. Save lagi. Terakhir kita di smartphone. Paste aja lagi di smartphone. Ini ganti. Kita dari bawahnya enggak apa-apa. Smartphone. Kemudian di atas lagi kita cari. Ini kita ganti dengan smartphone. Terakhir ini adalah smartphone ya. Oke, nanti kita sudah punya sebuah view ya, halaman view. Untuk komputer ada, untuk headset sudah ada, untuk radio juga sudah ada, begitu juga untuk smartphone. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan ya. Kita akan hubungkan keempat file tadi ke file main.nya ya. Jadi dari 4 file tadi kita akan hubungkan ke file main.nya ya. Bagaimana cara menghubungkannya? Maka kita buka lagi file main.nya, kita lari ke atas. Nanti di bagian atas kita import aja ya. Import titik hal. Hal apa misalnya, kita mulai harus sesuai ya. Kita mulai dari komputer, S komputer ya, ini kita copy aja ini Rena nih, paste. Ini kita ganti tadi. Yang kedua adalah headset, ininya adalah headset. Yang ketiga adalah radio, ini juga sebagai radio. Yang keempat tadi adalah smartphone. Perhatikan teman-teman ya, jangan sampai salah. Oke, smartphone. Oke, ini ada yang error ya. Ini kita sudah mengkoneksikan antara halaman view dengan halaman utamanya ya. Oke. Kita masuk ke body sekarang ya. Kita masuk ke body untuk agar dia tampil di body utama
halaman view tadi kita tampilkan di bagian body utama. Jadi kita masuk ini app bar ya, app bar. Di app bar ini kita apa namanya, enter sini ya, teman-teman, enter, masuk ke body ya, body, kemudian new, kita ambil tab bar view ya, kita gunakan tab bar view. Oke, ini ada tab bar view. Kita hapus, enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi nih, enter aja enggak apa-apa. Kita panggil controllernya tadi, controller sama dengan controller ya. Oke, lanjut di sini baru kita panggil children ya. Oke, ini kita gunakan widget, jangan lupa widget. Kita masuk sini, enter. Baru kita panggil yang tadi new, apa tadi, komputer ya, komputer. Panggil ini kelasnya ya, ingat, perhatikan kalau ini kan di atas tadi ya, nama di atas S komputer yang ini ya. Nah, S komputer, jadi penulisannya harus huruf kecil. Nah, sedangkan komputer yang kedua ini, yang penulisan ini, dia harus menggunakan komputer huruf besar. Ini maksudnya apa? Dia menggunakan ini, jadi pemanggilan nama kelas. Nama kelas kan huruf besar ya, awalnya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Koma, ini tinggal copy aja, enggak apa-apa. Copy, paste, paste, paste. Nanti tinggal ganti aja ini. Ini tadi headset, berarti ini hanya huruf besar ya. Headset, ini ada nih, ada. Yang berikutnya adalah radio. Ini radio, tinggal klik aja, ini agak lebih ya. Yang terakhir itu adalah smartphone ya, smartphone, sedangkan ini adalah smartphone ya. Itu teman-teman ya, kita save. Kita lihat kayaknya ada error nih. Oh, ini ada dua ya. Oke, save. Seperti itu. Coba kita jalankan hasilnya, apakah bisa terkoneksi atau tidak ya. Ini saya buka lagi dari atas, ini hasilnya tuh codingnya, terus sampai ke bawah. Oke. Kemudian ini pada bagian body ini ada, kalau teman-teman bingung nanti diantar aja begini, jadi ada jarak, tapi nanti naik lagi dia. Kita coba jalankan dengan F5. F5. Kita tunggu ya, agak lama ya. Hasilnya seperti apa? Nah, ini kita tutup aja, enggak apa-apa, tutup ini yang awal tadi ya. Ini kita lihat hasilnya. Agak lama ini ya, kita lihat nanti hasilnya. lumayan lama nih. Ya, dia Chrome web ya. Lama juga ya hasilnya. Oke, kita ulang lagi, coba F5 ya. F5. Oke, dia connecting to Surface. Kita lagi tampilannya.
Kita tunggu lagi. Ini launching, lip sudah berhasil, running not safety, oke. Ini connecting. Ini mestinya sudah harus tampil ya. Sudah tampil ini. Oh, ini yang pertama tadi kita tutup aja, tidak apa-apa. Oke, ya ini hasilnya. Tuh. Komputer, kemudian ada headset, ada radio, dan ada smartphone. Itu teman-teman ya. Ini adalah tab bagian atas. Ini hasilnya. Jadi dari coding yang sudah kita buat ada 5 file, ada main.dat, ada hal komputer.dat, ada hal headset.dat, ada hal radio.dat, dan ada hal smartphone.dat. Ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan misalkan tab juga di bagian bawah, ya silakan aja. Berarti nanti kita tambahkan di bagian bawahnya di setelah smartphone ya, smartphone. Ini kan ada tab bar view-nya. Nanti kita di sini tambahkan saya teraja 2 kali. Kita buat bottom bar. Jadi kita buat bottom navigation bar. Kemudian kita buat new material lagi. New material aja kita pakai yang ini ya. Kemudian enter. Kita kasih color aja tidak apa-apa. Colornya sama ya. Colors titik amber. Sama. Kemudian kita panggil chill-nya sama ya, chill dulu. Kemudian new tab bar, oke, new tab bar. Kita ambil controllernya dulu ya, dia masih terkait dengan yang tadi. Controller sama dengan controller, oke, koma, enter. Baru kemudian kita buat tab widgetnya, tabs, enter, dia pakai tabs widget ya, widget. Nah, kita tutup. Nah, di sini baru kita buat menunya. Tab menunya kita tambahkan new tab ya, new tab, atau kita ambil saja, bisa kita ambil di bagian atasnya. Jadi kita ambil di bagian atas saja. Ini kan ada new tab, kita pertama kali mana new tab, oke, ini ya. Kita ambil ini yang new tab-nya. Aduh, gimana ini? Widget lagi sampai sini ya. New tab-nya ya. Oke, copy, kita turun ke bawah. Oke, ini sudah new tab. Sini aja. Kita paste aja sini, kita save. Nah, ini kita hilangkan, tapi ini kita kan tidak perlu teks ya. Kita tidak perlu teksnya. Ini juga kita tidak perlu teksnya. Oke, kita save. Ya, nanti kita buat bottom navigation bar. Bottom navigation bar, new material, amber, dan seterusnya ya. Tab sampai terakhir sampai sini. Oke, sudah di save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Wadah tuh. Headset ini bisa kita pakai, radio, smartphone, kita juga bisa gunakan yang bagian bawah tuh. Baiklah, gitu teman-teman ya. Silakan dicoba, kiranya bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, untuk memotivasi agar muncul ide-ide baru dalam pemrograman mobile teknologi kita. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.